Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita terkait dengan hukum ekonomi syariah dan pembiayaan syariah. Bahasan kita hari ini mengenai prinsip-prinsip dalam pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah atau Islamic Finance telah dipraktikkan dalam dunia muslim selama abad pertengahan. Para penyelenggara pembiayaan dan bisnis di Eropa kemudian menerima banyak konsep, teknik dan instrumen pembiayaan syariah. Sebagai bagian dari ekonomi syariah, pembiayaan syariah juga dilandasi oleh berbagai larangan dan anjuran seperti larangan riba dan kebolehan jual beli sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, menggerakkan kegiatan keuangan dalam ekonomi Islam ke arah bisnis dan transaksi yang berlandaskan aset, dalam arti bahwa transaksi keuangan harus mencerminkan transaksi real atas atau penjualan barang, jasa, atau kegunaan. Selain itu, pembiayaan Islam juga dilandasi oleh prinsip-prinsip. Terkait dengan prinsip ini, ada 3 prinsip utama dalam pembiayaan syariah atau pembiayaan Islam. Ketiga prinsip ini adalah prinsip kesamaan kedudukan, principle of equality, prinsip keikutsertaan atau pelibatan, principle of participation, dan prinsip kepemilikan, principle of ownership. Pertama, prinsip kesamaan atau principle of equality. Berdasarkan prinsip ini, maka para pihak yang mengadakan perjanjian dalam transaksi keuangan memiliki kedudukan yang sama. Prinsip kesamaan kedudukan ini dipandang sebagai dasar pertimbangan larangan riba dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam perjanjian, the weaker contracting party, dalam transaksi keuangan, dan larangan gharar atau excessive uncertainty, ketidakjelasan atas objek perjanjian. Riba atau sering disebut bunga atau interest adalah suatu penambahan yang dikenakan sebagai pembayaran atas hutang. Bunga atau riba mencerminkan imbalan atas transaksi yang melibatkan pertukaran uang dengan uang atau karena penangguhan dalam pembayaran utang. Atas hutang, ya, maksudnya hutang dagang. Riba mencakup segala imbal hasil uang atas uang, baik itu berasal dari bunga tetap atau bunga mengambang, sederhana atau majmuk, dan pada tingkat suku bunga berapapun. Riba diharamkan dan tidak boleh ada dalam jenis kontrak atau transaksi apapun dalam sistem keuangan syariah. Syariah melarang praktik ini karena menimbulkan ketidakadilan di bidang ekonomi. Larangan ini juga dimaksudkan untuk melindungi pihak pelaku kontrak yang lebih lemah dalam transaksi keuangan. Karena itu, semua transaksi yang melibatkan pembayaran bunga dilarang. Oleh karena itu, bank-bank syariah tak akan mengambil atau memberikan pinjaman atau membuat kontrak yang mencari tambahan atas pokok pinjaman atau hutang yang timbul dari transaksi kredit. Pembelian atau penjualan barang dengan pembayaran tunai atau kredit untuk menghasilkan laba diperbolehkan.
Penentuan harga barang dengan mempertimbangkan waktu yang diberikan untuk pembayaran harga dalam transaksi kredit juga dapat diterima dengan memuat tambahan atau peningkatan apapun terhadap jumlah hutang pokok sebagai akibat dari transaksi jual beli itu. Gharar atau ketidakpastian diartikan sebagai adanya ketidakpastian atau penipuan. Gharar mengacu kepada perbuatan kontrak yang mengandung risiko mutlak atau ketidakpastian yang berat atas objek utamanya, sifat atau kualitas atau spesifikasi dari hak dan kewajiban para pihak. Gharar juga terjadi jika ada kekurangan informasi yang penting, jahal, atau ada kekurangan atau ketidaktepatan yang sangat penting yang menimbulkan ketidakpastian dan eksploitasi para pihak. Atas dasar ini, pihak-pihak yang mengadakan kontrak memiliki kewajiban moral untuk memberikan keterangan sebelum mengadakan kontrak. Menurut Muhammad Ayub, penipuan, penyesatan, atau penyembunyian keterangan penting adalah gharar. Terkait dengan ini, bank hendaknya tidak terlibat dalam penawaran yang hasilnya disembunyikan karena tidak ada kepastian apakah perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan transaksi bisnis yang sesungguhnya dapat atau tidak dapat dilakukan. Praktik-praktik lembaga keuangan dewasa ini dan penyerahan perusahaan asuransi ke depan dan pilihan-pilihan pasar adalah tidak islami karena adanya unsur gharar, riba, dan judi. Transaksi-transaksi pasar saham dewasa ini jika dibersihkan dari unsur-unsur ini adalah islami. Selain itu, prinsip persamaan dan distribusi kekayaan menjadi dasar bagi kewajiban membayar 2,5% harta kekayaan sebagai zakat yang dibebankan syariah kepada semua muslim yang memenuhi minimum penghasilan atau kekayaan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan mempercepat berkembangnya kesetiakawanan sosial. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, ditegaskan ada 8 golongan orang yang termasuk mustahik, yaitu orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, atau orang yang memberikan budak, orang-orang yang berutang atau ghorimin, atau orang yang melakukan kegiatan di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang menunjukkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada prinsipnya, pemerintah atau imam yang membagikan zakat itu kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi, imam hendaknya mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pemberian zakat kepada setiap orang yang berhak. Akan tapi, pemilik harta diperbolehkan membagi sendiri zakatnya kepada mustahik, dan jika ini terjadi maka ia tidak diwajibkan kepada setiap golongan karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada 3 orang dari setiap golongan. Berikutnya, prinsip pelibatan atau principle of participation. Prinsip ini mendorong orang untuk aktif melakukan berbagai kegiatan usaha, dan untuk melakukan kegiatan usaha-usaha tersebut diperlukan modal atau capital
yang mungkin diperoleh melalui lembaga-lembaga pembiayaan syariah. Walaupun secara umum modal sebagai pembiayaan bebas riba tidak berarti tidak ada keuntungan. Menurut aturan syariah, bahwa reward atau laba dibarengi dengan risiko berupa kerugian. Keuntungan investasi yang diperoleh diimbangi dengan kerugian. Dan karena berlakunya suatu waktu tertentu yang juga merupakan dasar larangan riba. Jadi keuntungan atas modal disahkan melalui pengembalian risiko yang ditentukan ex post. Maksudnya ditentukan lebih dahulu berdasarkan pada tampilan aset, penggunaan aset performance atau produktivitas proyek. Dengan demikian akan menjamin adanya hubungan antara kegiatan pembiayaan dan kegiatan usaha yang nyata. Prinsip pelibatan terletak pada jantung pembiayaan syariah yang menjamin bahwa peningkatan kemakmuran tumbuh dari kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Kegiatan produktif itu dapat berupa usaha-usaha yang berlandaskan bagi untung dan rugi, profit and loss sharing, kontrak yang bukan bagi keuntungan dan kerugian, non-profit loss and sharing, dan kontrak berlandaskan upah, fee-based contract. Contoh kontrak bagi keuntungan dan kerugian adalah kontrak syirkah dan mudharabah. Kontrak yang bukan bagi keuntungan dan kerugian adalah kontrak murabahah, salam, dan istisna. Dan kontrak berbasis upah adalah wakalah dan ju'ala. Tentang kontrak-kontrak ini dibahas nanti pada bagian selanjutnya. Berikutnya, prinsip kepemilikan, principle of ownership. Prinsip ini dilandasi pada ketentuan jangan jual barang yang bukan milikmu. Do not sell what you do not own. Dan harta milikmu tak dapat dicabut kecuali berdasarkan alasan yang hak. You cannot be disposed of property except on the basis of right. Sebelum berlangsungnya transaksi. Karena itu disebut pembiayaan berbasis asset-based financing, yang melahirkan hubungan yang kuat antara pembiayaan dan ekonomi senyatanya, property right, maupun penegakan kewajiban kontraktual dengan menegaskan kesetiaan kontrak, the sanctity of contract. Hak ini kerap diartikan sebagai sesuatu yang dapat dinikmati. Saya ulangi, hak kerap diartikan sebagai sesuatu yang dapat dinikmati dan bagi orang yang memilikinya dapat menggunakannya dan mempertahankannya terhadap orang lain. Jika hak tersebut diambil atau dirampas, bila perlu melalui proses pengadilan. Dalam ajaran Islam, hak adalah pemberian ilahi yang bersumber pada kehendak atau ketentuan hukum syara, yang berarti tak ada hak syar'i tanpa adanya dalil syar'i yang mendukungnya. Dengan demikian, sumber hak adalah Allah Subhanahu wa taala, karena tiada hakim selain Dia. Tiada zat yang berhak mensyariatkan sesuatu selain Allah. Tiada syariat yang dijalankan manusia kecuali syariatnya. Untuk itu, manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Tiada kewenangan untuk merusak atau menginjak-injak hak orang lain. Di samping itu, pemilik hak harus menggunakan haknya secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Hak dapat dibedakan atas hak Allah dan hak manusia atau hak anak Adam. Hak Allah adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdi kepadanya,
menegakkan syariat agamanya. Dan hak anak Adam adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Salah satu di antara hak-hak itu adalah hak milik. Menurut Muhammad Azhar Bashir dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalah, sebagaimana dikutip oleh Profesor Abdul Manan, hak milik adalah penguasaan sesuatu. Dengan penguasaan itu, si pemilik dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan atas sesuatu yang dikuasainya dan dapat dinikmati manfaatnya jika tidak ada halangan syarak. Dengan demikian, orang gila dan pemboros atau wali dari si anak di bawah umur bukanlah pemilik dari benda yang dikuasainya. Kepemilikan atas benda tersebut tetap berada pada orang yang berada di bawah pengampuannya. Sekian dan terima kasih. Terus selanjutnya bahan atau materi kuliah ini akan dikirimkan melalui email. Sedangkan videonya dapat saudara download di channel Supardan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.